Materi yang pertama yaitu pengertian kognisi sosial. Kognisi adalah suatu sikap yang dipilih dalam menindaki atau menilai seseorang atau benda yang diperoleh dari bagaimana mereka menyikapi kedua hal tersebut. Dan kesan dari suatu hal tersebut sifatnya individual. Seperti halnya tidak ada dua orang individu yang bisa berada dalam dunia kognisi yang sama. Nah, kognisi adalah konfigurasi pengetahuan yang terorganisir, berasal dari pengalaman masa lalu yang kita gunakan untuk menginterpretasikan pengalaman kita. Kognisi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Neisser 1967. Kognisi adalah proses merubah, mereduksi, memperinci, menyimpan, mengungkapkan, dan memakai setiap masukan atau input yang datang dari alat indera. Dan menurut Baron dan Berner 2000, kognisi sosial adalah cara individu untuk menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial. Nah, dari beberapa definisi yang saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kognisi sosial adalah sebuah proses belajar atau tata cara yang dilakukan oleh seorang individu dalam menyikapi, memahami, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi dirinya maupun orang lain tentang dunia sosial. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu teori-teori konsistensi kognitif. Teori-teori kognitif berpangkal pada sebuah proposisi umum yaitu bahwa kognisi dalam kurung pengetahuan atau kesadaran yang tidak konsisten dengan kognisi-kognisi lain menimbulkan keadaan psikologis yang tidak menyenangkan, dan keadaan ini mendorong orang untuk bertingkah laku agar tercapainya konsistensi antar kognisi-kognisi tersebut yang akan menimbulkan rasa senang. Keadaan inkonsisten misalnya terjadi bila kita melihat seorang menteri sedang nongkrong di warung di tepi jalan. Menteri dan warung merupakan dua kognisi yang tidak bisa saling berkaitan, bahkan mungkin saling berlawanan, sehingga kalau kedua kognisi ini muncul sekaligus, timbul perasaan inkonsisten dalam diri kita, yang menyebabkan kita perlu melakukan sesuatu agar timbul konsisten yang menyenangkan. Misalnya melihat orang itu sekali lagi untuk meyakinkan bahwa dia sesungguhnya bukan menteri, orang yang mirip menteri, atau mengubah struktur kognitif dengan menyatakan kepada diri sendiri bahwa menteri adalah manusia juga yang sekali-kali ingin santai makan di warung. Berikut teori-teori yaitu yang teori pertama yaitu teori Festinger, dikenal dengan teori disonansi kognitif. Sikap individu itu biasanya konsisten satu dengan yang lain. Misal, ia berpendapat bahwa pendidikan itu baik, maka mereka mengirim anaknya ke sekolah. Menurut teori ini, elemen kognitif meliputi pengetahuan, pandangan atau perbuatan, dan kepercayaan tentang lingkungan. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori Rosenberg, dikenal dengan teori efektif kognitif konsistensi atau terkadang disebut teori dua faktor. Rosenberg memusatkan perhatian pada kognitif dan afektif. Pengertian kognitif tidak hanya mencakup pengetahuan, melainkan kepercayaan antara sikap dengan sistem yang ada dalam diri individu, sedang efektif berhubungan dengan perasaan yang timbul pada seseorang yang menyertai sikapnya. OX, teori Heider adalah teori yang pertama dalam bidang ini sehingga banyak dijadikan dasar oleh teori-teori lainnya. Teori ini berpangkat pada perasaan-perasaan yang ada pada seorang P terhadap orang lain O dan hal yang lain X, yang ada kaitannya dengan OX dalam hal ini tidak hanya berupa benda mati, tetapi bisa berupa orang lain. Ketika hal tersebut PO dan X membentuk suatu kesatuan. Jika unit itu mempunyai sifat yang sama di semua seginya, maka timbullah keadaan yang seimbang dan tidak ada dorongan untuk berubah. Akan tetapi jika unit itu mempunyai segi-segi yang tidak bisa berjalan bersama-sama, terjadilah ketegangan, tension, dan timbullah tekanan yang mendorong untuk mengubah organisasi kognitif sedemikian rupa sehingga tercapai keadaan seimbang. Selanjutnya yaitu sistem ADX. Hipotesis umum yang diajukan Newcomb
adalah bahwa ada hukum-hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara kepercayaan dan sikap yang ada pada seseorang. Beberapa kombinasi kepercayaan dan sikap itu ada yang tidak stabil yang mendorong orang yang bersangkutan menuju ke situasi yang lebih stabil. Sampai di sini, teori Newcomb tidak berbeda dari teori POX dari Heidegger. Akan tetapi, Newcomb menambahkan faktor komunikasi antara individu dan hubungan-hubungan dalam kelompok. Komunikasilah yang memungkinkan orang untuk saling berorientasi atau bersama-sama pada suatu objek tertentu. Selanjutnya itu prinsip keselarasan. Teori ini mengenai peramalan perubahan sikap dalam situasi eksperimental tertentu. Dalam situasi eksperimental tersebut, suatu sumber yang dikenal melalui komunikasi mendesak seorang atau subjek untuk mengambil sikap tertentu terhadap suatu objek. Selanjutnya yaitu teori Osgood atau Tannenbaum. Ini lebih terperinci dan lebih dapat meramalkan perubahan sikap baik terhadap sumber komunikasi maupun terhadap objek. Tetapi ragam perilakunya yang dapat dicakup oleh teori ini lebih terbatas daripada teori POX atau ABX. Selanjutnya itu teori disonansi kognitif dari Festinger. Tidak jauh berbeda dari teori-teori konsistensi kognitif lainnya, tetapi ada dua perbedaan yang perlu dicatat berikut ini. Yang pertama, teori ini berisi tentang tingkah laku umum, jadi tidak khusus tentang tingkah laku sosial. Yang kedua, B. Walaupun demikian, pengaruhnya terhadap penelitian psikologi sosial jauh lebih mencolok daripada teori-teori konsistensi yang lain. Walaupun demikian, pengaruhnya terhadap penelitian psikologi sosial jauh lebih mencolok daripada teori-teori konsistensi yang lain. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dasar kognisi sosial. Dalam kognisi sosial terdapat aspek-aspek dasar yang digunakan untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan mengingat dengan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Adapun aspek-aspek tersebut antara lain yang pertama adalah skema. Sebuah skema adalah seperangkat tatanan struktur pengetahuan atau pemahaman mengenai beberapa konsep atau stimuli. Skema ini semacam kerangka atau gambaran yang membantu individu dalam mengorganisasikan informasi-informasi suatu fenomena yang diperhatikan individu tersebut, di mana skema membantu kita mengenali aspek dari suatu situasi atau stimuli, dan skema menciptakan struktur dan penataan situasi, memampukan kita untuk mengingat informasi yang baik, menata dan dengan detail, serta mempercepat pemrosesan informasi yang relevan. Setidaknya terdapat tiga jenis macam skema. Yang pertama adalah person, yaitu gambaran mengenai atribut-atribut atau ciri-ciri dari individu lain atau diri individu itu sendiri. Selanjutnya adalah rules, yaitu gambaran mengenai tugas dan peranan individu-individu di sekeliling kita. Nah, yang terakhir itu adalah event, yaitu gambaran mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang dialami atau dilihat oleh individu sehari-hari. Nah, informasi yang tidak cocok dengan skema kita ini seringkali diabaikan, kecuali informasi tersebut sangat ekstrim. Nah, skema juga memiliki kelemahan atau sisi negatif, di mana skema ini mempengaruhi apa yang kita perhatikan dan apa yang masuk dalam ingatan kita, dan apa yang kita ingat, sehingga menjadi distorsi atau pemahaman kita terhadap dunia sosial. Skema memainkan peranan penting dalam pembentukan prasangka, dalam pembentukan suatu komponen dasar pada stereotip tentang kelompok-kelompok sosial tertentu. Skema ini seringkali sulit untuk diubah dan memiliki efek bertahan atau perseverance effect, yaitu tidak berubah bahkan ketika kita menghadapi informasi yang kontradiktif. Yang kedua itu adalah heuristik, yaitu yang dijelaskan seperti sebelumnya, bahwasannya besarnya tekanan efisiensi yang sering menyebabkan orang mengandalkan skema yang mereka punya untuk menangani aliran informasi yang kompleks dan cepat dalam dunia sosial. Kita membutuhkan cara untuk memilah informasi di sekitar kita.
Nah, kita perlu tahu nama struktur yang ada dalam memori jangka panjang kita yang cocok untuk memahami situasi sosial tersebut. Nah, tugas yang kompleks ini adalah tugas yang diselesaikan oleh heuristik itu sendiri. Nah, di mana heuristik ini pada dasarnya adalah menyajikan informasi dalam lingkungan dengan skema untuk menentukan kemungkinan apakah penyandingan itu tepat atau tidak. Nah, heuristik sendiri sebagai aturan sederhana untuk membuat sebuah keputusan kompleks untuk menarik kesimpulan secara cepat dan seakan-akan tanpa usaha yang berarti. Heuristik ini ada dua macam. Yang pertama adalah heuristik ketertarikan, yaitu sebuah strategi untuk membuat dengan berdasarkan pada sejauh mana stimuli atau peristiwa tersebut mempunyai kemiripan dengan stimuli atau kategori yang lainnya. Nah, yang kedua itu adalah heuristik ketersediaan atau availability heuristik, yaitu sebuah strategi untuk membuat keputusan berdasarkan seberapa mudah suatu informasi yang spesifik dapat dimunculkan dalam diri kita. Nah, cara lainnya adalah dengan pemrosesan otomatis, yaitu automatic processing, yang terjadi ketika setelah berpengalaman melakukan suatu tugas atau mengolah suatu informasi tertentu yang seakan-akan tanpa perlu usaha yang besar secara otomatis dan juga tidak disadari. Bagian D yaitu sumber-sumber potensi menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama ada bias negativitas, yaitu kecenderungan yang memberikan perhatian lebih terhadap informasi yang negatif dibandingkan dengan informasi positif. Satu saja informasi negatif akan memiliki pengaruh yang lebih kuat. Contohnya ketika kita diberitahu bahwa dosen yang akan masuk adalah orang yang pandai, masih muda, ramah, baik hati, cantik, namun terlibat oleh skandal seks. Maka bias negatif menyebabkan kita justru terpaku pada hal yang negatif dan mengabaikan hal-hal yang positif. Yang kedua yaitu bias optimistik, yaitu suatu predisposisi untuk mengharapkan agar segala sesuatu dapat berakhir baik. Contohnya, pemerintah seringkali mengumumkan rencana yang selalu optimis mengenai proyek-proyek besar, jalan, bandara, dan yang lainnya. Dan hal ini menyebabkan kesalahan perencanaan. Namun ketika individu memperkirakan akan menerima umpan balik atau informasi yang mungkin negatif dan memiliki konsekuensi penting, tampak ia justru bersiap menghadapi hal-hal yang buruk dan menunjukkan kebalikan dari pola optimistik menjadi pesimis. Ketiga yaitu pemikiran kontrafaktual, yaitu memikirkan sesuatu yang berlawanan dari keadaan sekarang. Contohnya ketika kita selamat dari kecelakaan pesawat, Anda justru memikirkan bagaimana bila saya tidak langsung terjun tadi, saya tidak mati pastinya. Lalu bagaimana nasib keluarga saya sepeninggalan saya? Pemikiran kontrafaktual dapat secara kuat mempengaruhi terhadap afeksi kita. Inaction inertia, kelambanan apatis muncul ketika individu memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu, sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang positif. Yang keempat yaitu pemikiran magis atau berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak didasari alasan yang rasional. Contohnya, supaya ujian lulus, raju berdoa banyak-banyak dan memakai banyak cincin. Yang kelima yaitu menekan pikiran, yaitu usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu memasuki alam kesadaran. Proses ini melibatkan dua komponen, yaitu proses pemantauan yang otomatis yang mencari tanda-tanda adanya pemikiran yang tidak diinginkan yang memaksa untuk muncul ke alam kesadaran. Contoh, Lutfi yang ikut program diet menekan pemikirannya untuk tidak memakan makanan yang manis. Yang keenam yaitu afeksi dan kognisi, bahwa perasaan membentuk atau mempengaruhi pikiran dan pikiran akan membentuk perasaan. Begitu pula dengan perasaan dan suasana hati, memiliki pengaruh yang kuat terhadap beberapa aspek kognisi ataupun sebaliknya. Suasana saat hati ini dapat searah kuat berpengaruh reaksi kita terhadap rangsangan yang pertama kali kita temui. Contoh, ketika suasana hati sedang bergembira dan berkenalan dengan orang lain, penilaian kita terhadap orang tersebut akan lebih baik dibandingkan ketika kita berkenalan saat keadaan atau suasana hati sedang bersedih.